Capek lah, itu gak usah nipu-nipu. Ntar, iya maksudnya, kalau ketahuan malu. Ya malu Itu ada ganjaran juga di negara hukum. Karakter aslinya malah jadi keluar, lupa sama perannya. Kita itu hidup di dunia cuma satu kali. Allah sudah mentakdirkan karakter yang kita punya. Jadi makanya kita jadi manusia, karakternya jangan berubah-ubah. Jadi kadang karakter aslinya malah jadi keluar, lupa sama perannya. Ya, kita tuh hidup di dunia. Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di channel Analisis Sengit, channel yang membahas dan mereaksi berbagai isu yang sedang ramai diperbincangkan di media sosial, termasuk reaksi para kreator terhadap sebuah peristiwa yang sedang viral. Hari ini, kita akan membahas sosok Ruben Onsu dan Sarwendah yang kembali menjadi sorotan publik setelah muncul polemik baru mengenai isu kesehatan, hak asuh anak, hingga perang narasi yang semakin memanas. Yang membuat publik semakin heboh, pihak Ruben kini membawa hasil pemeriksaan medis sebagai bentuk klarifikasi terhadap tuduhan yang beredar. Di sisi lain, pernyataan-pernyataan dari berbagai kubu justru semakin memperkeruh suasana dan memancing beragam reaksi dari netizen. Lalu apakah bukti yang ditampilkan benar-benar mampu mengubah opini publik? Atau justru polemik ini akan semakin panjang karena masing-masing pihak memiliki narasinya sendiri? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk, kita tonton videonya. Nyata, bukan di dunia perfilman. Perfilman itu cuma part of pekerjaan. Jadi kalau lu bagaimana, lu jadi lu bagaimana. Gua bagaimana, gua jadi gua bagaimana. Kita nggak perlu acting. Jadi kalau aku baca itu, aku lihat, aku baca ada video-video yang berseliweran. Karena aku tahu, karena orang ini nggak waras. HIV. Lah itu Tania lahir dari mana? Mau gue kasih tahu titik-titik rumah gue nggak berhubungan di mana? Demi mencuri perhatian si laki kali ya, begitu ya, gue kagak ngerti. Nah, lu gede kan sekarang? Ngerasain lu bayar rumah sendiri kali ya? Udah capek? Mana gue? Capek ya? Baru 6 bulan capek? Baru, kalau udah 11 tahun baru itu bener yang sesungguhnya. 6 bulan capek, gimana sih ceritanya? Bukan terpancing, karena boleh kan sekali-sekali aku juga obrolin di sini ya. Ngomong ini tuh lah, tinggal aku dia aja lagi live gimana itu, mencontohkan ke anak gue gitu. Diomongin malah dibilang cemburu. Lah maksud gue lu mau pergi boleh, tapi tinggal kasih tahu ke gue, itu doang. Kenapa jadi meledak? Lu mau pergi boleh, tapi lu kasih tahu gue, kan begitu. Orang tuanya yang harus dikasih tahu, lah gue masih hidup. Gimana sih? Bingung gue. Dulu nggak begitu ya kan? Ya dulu, kan sekarang udah cerai bu. Gimana sih? Bisa dicas nggak tuh pikirannya? Pakai power bank. Lu pada pegel tuh nonton di tempat podcast. Ya. Lagi mana gue 11 tahun ngomongin nyambung nggak? Ngomong apa? Arahnya kemana lagi? Kayak itu. Tadi ngomongin tentang hotel. Harus gue naruh anak-anak gue di hotel 1 bulan di Ritz-Carlton Pacific Place, 3 kamar, basis selingkuh. Tanya tentang rincian, mana kan kartu kredit itu kan ada selalu bagi 2. Maksud gue ini buat pegangan gue kalau suatu saat nanti ketika anak gue itu nyalahin gue, ketika anak gue itu ini gue minimal enggak kok ada ikut bantu gitu. Lu cuma tulisan begitu doang ya, ditanya rincian bahasa IP itu mana ini gimana, ya Allah, nah, ngerti kita. Dari sekian banyak tuduhan, ini yang paling kejam dan sadis. Rupanya si Wen ini memang niat banget untuk menghancurkan dan membunuh karakter si RO ini, guys. Ke atas bibir aku, RO dituduh kena penyakit HIV. Sungguh kejam sekali si Wen ini ternyata ya, guys. Ada habis-habisnya ya. Sudah dibilang 3 huruf ya, selengki ya, terus dibilang penyakitan. Sekarang
dengan tuduhan lagi 11 tahun pernikahan menderita katanya. Anjir, menderita itu tas branded semua itu dalam wardrobe itu. Oh, kalau yang setahu aku orang menderita itu ya nggak dikasih makan, ya, duit dibatesin, ya, terus pergi mau keluar negeri jalan-jalan nggak boleh, ya, di rumah tuh cuma jadi babu. Nah itu baru menderita tuh. Jadi kalau orang kubu sebelah nih aneh-aneh aja loh, bahasamu menderita. Buka biji mata lu lebar-lebar itu ya, dalam wardrobe-nya itu ori semua apa KW gitu loh. Itu aja sih kuncinya. Kok bilangnya menderita gitu loh 11 tahun pernikahan itu. Astaga. Betul. Nih untuk pendukungnya si orang sebelah ya, Sarwenda dengerin. Kalau yang namanya kena penyakit HI-PONG itu, ya HI-PONG itu ketahuannya itu kalau tidak ada gejala itu ketahuannya itu 5 sampai 15 tahun ya. Sementara junjungan lo tuh nikah sama si Ruben ya itu udah 11 tahun. Dan otomatis kalau dia terjangkit berarti junjungan lo juga terjangkit. Kalau si Ruben diperiksa, junjungan lo juga harus diperiksa dan juga kedua anak-anaknya. Paham lo? Jadi kalau lo memfitnah orang pakai otak gitu loh ya, lihat data gitu loh, baca searching Google, jangan cuma bisanya nengok kebencian orang aja gitu loh. Tapi kau belajar otak kau pakai ya, benci boleh tapi tolol jangan ya. Sama kayak eda-eda yang teriak-teriak gitu ya, bilang-bilangin anak orang anak pungut ya. Kenapa sakit kau? Makanya sakit kau, makanya kau yang kena HI-PONG. Tahu kau? Oh, yang katanya Wenda bukti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ini ya buktinya CCTV yang merah darah yang katanya kok Ero selingki. Iya. Aduh Wenda, lu mah semua lu dikeluarin sebegitunya, ngeluarin bukti yang menurut aku banyak jenggalnya demi korban tidak bisa mendapatkan hak asuh anaknya. Ya, ini ya Allah, tapi dah asa aneh gitunya. Karena selingkuhnya tuh 2017 tapi nah lu dikeluarkan CCTV nah 2024. Eta aneh. Cek kubu sebelah cenah RO selingkuh, cek si SW nya ngomong RO selingkuh, terus aya deui nu ngomong cenah SW anu selingkuh. Sebenarnya teh mana anu selingkuh teh? Sabenerna mah anu beneran selingkuh masih Jule anu selingkuh masih Jule, eta mah geus bener si Jule anu selingkuh. Nah, kita bahas lagi nih Mbak SW. Kenapa tuh Mbak SW kok ada CCTV-nya itu di-up di medsos sih? Jenengan, ya Allah. Lah, ini pertengkaran itu akhirnya kita melihat Mbak SW. Kita melihat betapa panjenengan itu egois. Betapa sang Mas Ruben itu hanya mengiyakan yo wes barang ngoko. Seperti itu loh Mbak SW. Ini sebenarnya sampai ingin membuktikan apa toh? Membuktikan mantan suamimu itu tidak bertanggung jawab, atau ingin membuktikan kebenaran adanya perselingkuhan, atau bagaimana? Kalau bahasa tentang jenengan mengatakan Ruben ini selingkuh ngene-ngene terus saking jengkel wong lanang pada dituduh selingkuh. Mungkin karena kecemburuan sih. Yo wes aku percaya wis kan begitu toh Mbak SW. Lah apa maneh pendukungmu para mak-mak yang berumah tangga apa maneh ya cemburuan. Podo koyo aku lek karo bojoku ya cemburuan. Bojoku ngono iki parfume rada beda titik ora pamit mbek aku mah budale parfume gawe iki kok mulih rada kok ambune ngene kan beda to parfume mesti menguap pisan. Ngono ya tak tuduh sing ora-ora koyoan Mbak. Itu bukti tanda cinta Mbak. Wong lanang iki lek di cemburoni risih Mbak. Ngono ki. Jadi ini bojoku lek di cemburoni iki risih. Tapi cemburu itu tanda cinta lho bahasa jane. Ngono yo ngono tapi kan yo Mas Ruben kuwi mang suarane kan yo wis mengiyakan wis wis bahasane lek wong Kediri kuwi ya babano wis. Tak iyani apa wae wis tuduhanmu wis penting kowe meneng. Nah intine kan yo ngono to Mbak wong adil iki yo padha-padha wedokin nonongnya bathukku. Ya wis ngene Mbak yo. Ya Allah CCTV-ne Mbak ora sama upload ngono to Mbak. Wong kuwi ngono menjadi rahasia pribadi, rahasia intern keluarga panjenengan walaupun sekarang bukan lagi keluarga. Ngono lho Mbak. Ya Allah. Yuk mari. Membaca klarifikasinya ya di akunnya yang sebelah itu ya, panjang kali lebar. Dia klarifikasinya itu tidak ada menyatakan bahwa dirinya itu bersalah ya. Jadi selalu memojokkan si Bang Ruben ya. Seharusnya lu Sarwenda, lu sadar ya, sadar hidup lu tuh udah mau hancur. Percayalah sama dia. Kalau lu semakin sombong ya, mengikutin hawa nafsu fans lu dan keluarga lu yang si apa namanya biawak itu ya, hidup lu nggak akan lama ya. Percaya sama gue ya. Sekarang lu bahas masalah anak-anak. Nah, lu yang bawa anak-anak setannya. Orang lain mah nggak ada ikut bawa anak-anak dan ingat orang lain nggak ada yang menghujat. Malah kami itu sebagai netizen ya sayang sama anaknya karena itu anaknya Ruben ya. Kalau bukan karena Ruben nggak ada anak mereka berdua itu. Sadar kau ya Wenda ya. Ingat kau. Jangan merasa jadi putri tersakitin deh kau ya. Kami udah muak pula udah muak. Tahu kau udah muak. Ya. Dan ada fans lo yang ngata-ngatain anak kalian yang kalian adopsi, dibilang anak pungut ya. Itu fans lo yang paling baik itu ya.
sebenarnya kamu nggak ada keberatan kalau anak-anak sama ayahnya gitu? Aku nggak ada keberatan, cuman kan ada beberapa hal yang sudah kita diskusikan lah, beberapa hal kesehatan yang perlu diperhatikan ketika bareng sama anak-anak gimana. Oke, stop. Jadi Bang Densu kan nanyain tentang keberatan atau tidaknya buat anak-anak ketemu sama Ruben, tapi kok tiba-tiba ngomongin tentang isu kesehatan. Lanjut, ini klarifikasi dan pemaparan bukti dari pihak Ruben ya. Dipertanyakan setelah selesai tayang podcast saya dengan Densu, tapi kami akan selalu hadir dengan bukti. Dan bukti ini bukan kami buat karena ini masalahnya jadi melebar ya. Bukan karena setelah tayang Densu ada chattingan yang kemudian terekspos dan kami buru-buru untuk membuktikan bahwa kami tidak seperti apa yang dituduhkan. Tidak. Jadi ini adalah satu hal yang sudah lama kami persiapkan, melihat bahwa ini adalah salah satu isu yang selalu disampaikan oleh pihak S terkait dengan masalah kesehatan ya. Jadi sebenarnya bukti ini mau kami gunakan untuk proses mediasi, untuk proses persidangan, dan tidak kami ingin tunjukkan kepada masyarakat. Tapi karena ini demi kepentingan dan nama baik klien kami, mau tidak mau bukti itu akan kami sampaikan lebih awal dari apa yang seharusnya. Oke, stop dulu. Jadi tadi Bang Minolasi ngomongnya sebenarnya bukti ini nggak mau dipublish, tapi karena Sarwenda sudah ngomong di podcastnya Bang Densu duluan, dan akhirnya Bang Densu nanyain tentang isu kesehatan ini tentang apa sih gitu ke Bang Minola, ya akhirnya harus dipublish juga. Jadi kita sidang mediasi itu tanggal 15 Juli ya. Dari diskusi-diskusi kami dengan klien kami itu, maka atas inisiatif dan etikat baik dari klien kami dan juga tentu atas masukan dari kami sebagai kuasa hukum, maka pada tanggal 25 Juli ya, tanggal 25 Juli Ruben sudah melakukan tes kesehatan. Meskipun Ruben sebenarnya merasa, kenapa saya harus diperlakukan seperti ini? Kenapa saya harus membuktikan saya? Sementara dia tidak pernah membuktikan apakah dia juga sehat dan hal-hal yang lainnya. Tapi saya bilang udah, tidak jadi persoalan. Jadi ini adalah bukti ya, bukti surat keterangan ya dari lembaga yang cukup dapat dipercaya kredibilitasnya. Di sini ada nama pasiennya. Stop. Bener ya, Bapak Ruben Samuel Onsu. Ya, bukan nama orang lain, tapi nama Ruben Samuel Onsu. Dan tanggal pemeriksaannya itu adalah ini ada ya, tanggal 25 ya, nanti saya tunjukkan ya sebentar. Nah ini ya, tanggal 25. Betul, tanggal 25, betul. 25/07/2026. Oke, lanjut. Dan pemeriksaan itu khusus untuk seperti apa yang diributkan akhir-akhir ini, yaitu mengenai masalah 3 huruf itu ya. Dan hasilnya adalah non reaktif ya, artinya negatif ya. Jadi kalau memang misalnya artinya itu isunya itu bukan sekarang tapi dulu misalnya, maka ini akan menjadi pertanyaan yang melebar. Kenapa kalau memang dulu dia tidak terkontaminasi atau tidak terkena penyakit itu 3 huruf itu, kenapa anak-anak juga sehat-sehat saja? Tapi kalau sekarang misalnya seperti itu, ini adalah hasil lab yang terbaru ya, yang harusnya dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Dan ini bukan hasil AI ya, khawatirnya AI dianggap itu pura-pura. Maka di sini kami juga akan sertakan bukti foto pada waktu dilakukan pemeriksaan ya. Oke, stop dulu. Ini pertanyaan Mimin ya. Kenapa sampai harus mengeluarkan statement AI atau bukan? Emang sesulit itu ya? Maksudnya seriwah itu ya dugaannya, tuduhannya gitu. Sampai harus sehati-hati itu untuk cek darah aja, ada videonya, ada fotonya gitu. Lanjut tapi. Ya. Ada videonya kalau tidak salah, saya izin ya, ini bukan untuk mencemarkan nama baik siapapun, bukan untuk apapun, tapi ini dengan etikat baik untuk membuktikan dan klarifikasi bahwa klien kami tidak seperti apa yang dituduhkan. Jadi ini ada proses pengambilan ya. Buset, ini tuh untuk mengeluarkan satu bukti aja tuh harus berhati-hati kalau ini bisa jadi ini akan ada tuduhan AI. Jadi pihak Ruben kayaknya tuh harus sangat berhati-hati ya. Lanjut. Bahwa saya itu sering dikatakan bahwa saya itu penyakit 3 huruf gitu. Sementara tidak ada dokter siapapun yang memeriksa dia itu yang menyatakan dan menyampaikan bahwa dia itu kena penyakit itu. Tidak ada siapapun yang menyampaikan bahwa obat yang dikonsumsi itu adalah obat itu, kecuali dari S sendiri. Ya, dan obat itu menurut Ruben yang menyiapkan, yang membeli semua adalah adiknya S. Ini yang beli obatnya semua yang dikonsumsi Ruben katanya adiknya Sarwenda. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu Ruben sudah pernah bilang, yang dia bilang 11 tahun terus dia sertai reaksi dia. Terus dia bilang ke Bang Minola katanya, kira-kira untuk mediasi hak asuh anak nantinya ini yang selanjutnya akan ada masalah apa lagi ya yang dibahas ya. Nah ini ada satu lagi nih tentang yang masalah kesehatan. Sebenarnya mau kemana sih tujuan isu kesehatan ini dibawa? Makmin akan bahas dari sisi Sarwenda dan Ruben via Bang Minola ya. Sekarang dari sisi Sarwenda dulu. Kenapa dia munculin isu kesehatan ini? Membatasi akses ke anak.
Dengan melempar isu bahwa Ruben memiliki penyakit menular yang berbahaya, 3 huruf ini, Sarwenda memiliki alasan moral dan medis untuk membatasi interaksi Ruben dengan anak-anak mereka. Ini terlihat dari pernyataannya yang menginginkan adanya perhatian khusus saat anak-anak bersama ayahnya. Terus yang kedua juga membangun opini publik, menempatkan dirinya sebagai ibu yang protektif demi melindungi anak-anak dari resiko kesehatan. Nah, sekarang kita bahas dari untuk Ruben dan pengacaranya ya, Bang Minola ya. Kenapa video klarifikasi ini dibuat? Ya ini sudah jelas sih sebenarnya. Ya, lagi-lagi tentang mematahkan bukti tuduhan Sarwenda secara absolut. Tuduhannya Sarwenda itu tanpa bukti dilawan dengan data medis. Cek lab. Pembuktian medis. Pengacara menunjukkan hasil tes lab Rudia tertanggal 25 Juli 2026 atas nama Ruben Samuel Onsu. Hasil tes anti HIV tersebut secara gamblang menyatakan non-reaktif berarti negatif. Ya, Bang Minola ini sebenarnya juga kepengen membersihkan nama baik Bang Ruben. Jadi Bang Minola menyatakan bahwa tes darah pada tanggal 25 Juli tersebut adalah inisiatif pihak Ruben untuk membuktikan kepada Sarwenda dan kepada publik bahwa tuduhan tersebut sama sekali tidak benar. Terus tujuannya juga Bang Minola itu ya memastikan hak asuh dan akses ke anak lah. Dengan terbuktinya Ruben negatif HIV, maka gugurlah alasan Sarwenda untuk membatasi Ruben bertemu dengan anak-anaknya dengan dalih resiko kesehatan. Jadi, isu kesehatan ini awalnya digunakan sebagai dalih untuk mengontrol atau membatasi akses itu ke anak-anak. Namun senjata itu kini berbalik. Pihak Ruben menggunakan hasil tes lab resmi untuk menghancurkan narasi tersebut. Namun senjatanya kini berbalik. Pihak Ruben menggunakan hasil tes lab resmi untuk menghancurkan narasi tersebut, membuktikan bahwa tuduhan tersebut hanyalah asumsi yang tidak ada dasarnya. Atau istilah pengacaranya, Sarwenda sedang playing victim atau pura-pura. Jadi sebenarnya semuanya ini isunya akhirnya hanya bermuara pada satu hal, perebutan kendali atas narasi publik sama hak asuh terhadap anak-anak mereka. Untuk RO ya, kita sebagai netizen yang budiman, yang selalu memantau artis-artis yang suka menonton vlog-vlog Anda ini, bongkarlah semua kebusukan mantan istri Anda itu. Dikarenakan apa? Anda sudah difitnah habis-habisan oleh mantan istri Anda yang tidak tahu untung itu. Ya, yang ada katanya penyakit, maaf, yang 3 huruf itu beredar di media sosial itu RO. Tolong klarifikasi supaya apa namamu tidak terpojokkan. Dan untuk pada penegak-penegak hukum seperti pakar apa itu, kau itu hari membela RO, sekarang kau memojokkan. Jadi kalau buktinya ditunjukkan kau tidak terima, gak usahlah kau jadi pakar, jadi bencong aja lah kau sekalian bapak. Andaikan anakmu dibuat kayak gitu kau mau dijauhkan daripada kau. Di sini kau paham kan Pak? Sarwenda, lo mulut bisa dijaga nggak sih? Ngomongin orang kena penyakit ini, ya itulah. Dasar perempuan ya, mulutnya nggak bisa dijaga, jelek-jelekin Ruben yang aneh-aneh. Sarwenda, lu ya, gua nggak nyangka sama lu. Orangnya gua lihat dulu tuh orangnya kalem, nggak banyak omong gitu. Ternyata mulut lu ya, bangsat. Sarwenda, kalau lu mulut lu nggak bisa dijaga, udah ini perempuan harus di ini nih. Kalau gua jadi pengacaranya Ruben atau Ruben, jangan dimaafin deh sampai kapanpun tuh anak ya, kalau bisa kasih tuh hak asuh ke Ruben. Ini perempuan nggak tahu diri, benci banget gua ngelihatnya. Perempuan ya, dia juga ibu, seorang ibu juga nggak bisa jaga anak. Itu lakinya aja ya, mantannya aja dijelek-jelekin seperti itu. Sedangkan Ruben nggak pernah dia ngejelekin Sarwenda. Dasar nyai Gunung Kawi. Nyai Gunung Kawi. Halo semuanya, ibu-ibu, mari kita kumpul, mari kita gibah lagi tentang podcast terbaru di Denny Sumargo. Di situ kan dia banyak berbicara mengenai soal pinjol, soal kartu kredit, soal gadget, soal mobil. Nah, sudah dibalas kontan sama Ruben, sudah pada nonton tentunya ya kan. Belum lagi mengenai soal Onyo datang, anaknya jadi harus ke psikolog dan lain-lain. Dan ternyata juga dibalas konten dengan video-video bahwa saat ketemu si Onyo, anaknya yang paling gede, anak perempuannya, langsung ditarik tangannya begitu aja bahwa dia tidak suka anaknya deket-deket peluk-pelukan sama Onyo. Ditarik guys, lagi peluk-pelukan guys. Bener-bener sih. Terus mengenai
nominal rumah, bahwa sebagian besar justru malah lebih besar dia loh, totalan dia aja tuh 20M tuh belum selesai menghitung guys. Terus belum lagi masih ada yang pakai uang papahnya katanya, genepin aja kenapa 50M gitu, nggak usah tanggung 20M ya kan, dia mau lebih besar, jadi nanti seolah-olah jadi Ruben yang berhutang dong kalau dia lebih besar. Kacau. Kamu bukannya diem-diem aja manis-manis, kalau memang ibu yang baik, rawat anakmu baik-baik daripada kamu podcast kesana kesini seperti kamu menabur paku untuk jalanmu sendiri, dan kamu akan berdarah-darah. Lawan kamu bukannya si Ruben ataupun netizen, lawan kamu adalah jejak digital kamu. Jadi kamu tidak bisa mengelak apa-apa, karena semua video-video tentang kamu dulu juga mengeluh-elukan si Ruben seperti apa ke kamu, bahwa dia seorang lelaki yang bertanggung jawab dalam segala hal. Aduh, itu semua tidak usah banyak berbicara juga, jejak digital itu semuanya ada. Jadi berpikirlah yang bijak. Lebih baik diam, lebih baik kamu merapat baik-baik, jadi co-parenting yang baik, merawat anak-anak kalian itu supaya menjadi anak-anak yang gimana ya, yang bahagia dengan kedua orang tuanya. Banyak loh orang yang cerai itu, kamu lihat Agnes Jennifer, Dilan, Tasya Farasha, banyak lagi lah ya, itu mereka semua mendekatkan anaknya, walaupun mereka nggak sepenuhnya mendapat uang bulanan dan keperluan anak-anaknya, tapi dia tahu pentingnya co-parenting, pentingnya tumbuh kembang anak bersama kedua orang tuanya. Dulu si Natali, sebagian netizen juga kesel karena dia bilang katanya hanya 25 juta uang nafkah, tapi sekarang dia legowo, kadang juga dikasih 20, kadang 25, tapi dia sudah ikhlas menerima dengan bahagia, malah dia mendekatkan anaknya ke ayahnya. Harusnya seperti itu, dan lihatlah tumbuh kembang anaknya pun berbeda. Anaknya tuh di luaran tuh sorotan matanya tuh nggak bisa dielak kalau anak tuh bahagia atau tidak. Anak-anak kamu pas ketemu Onyo, pas ketemu Ruben, aduh tertawa riangnya pas saat makan. Beda dengan sama kamu. Kamu aja bikin A Day My Life, anak kamu kaku ngomongnya. Untuk bekal-bekal kamu apa tuh kayak gimana sih? Under pressure tuh beda sama benar-benar bisa lepas, berbicara lantang, tertawa lepas. Itu dari situ tuh udah bisa dianalisa. Kalau memang orang-orang yang punya background psikolog ya, itu udah jauh. Cobalah kamu pikirkan ke depan, jangan hanya mikirin ego, jangan mikirin duit. Kamu sekarang bilang kagak mau, tidak butuh duitnya Ruben, tapi buktinya apa? Kamu podcast kan bilang bukakan rekening untuk anak-anaknya supaya langsung duit ditransfer ke situ. Sebagai ayah, dia pasti mikirin untuk anak-anaknya, tidak usah diarahkan mau buat siapa lagi seorang ayah kalau bukan buat anak-anaknya. Semoga kamu makin sadar, ke depan makin baik, supaya anak-anak kamu pun bisa tumbuh kembang baik. Coba dipikirkan kembali, anak kamu dibully di sekolah tuh dari siapa? Apakah dari ayahnya atau dari kelakuan mamahnya yang dengan life yang tidak senonoh, yang kesundul tongkat CEO sampai jondil bapakmu itu? Serem. Udahlah, capek deh ah. Teman-teman, setelah menyaksikan seluruh isi video ini, saya pribadi merasa ada satu hal yang jauh lebih menarik daripada sekedar siapa yang sedang unggul dalam perang opini. Yang saya lihat justru bagaimana sebuah konflik rumah tangga yang seharusnya bisa diselesaikan secara elegan, kini berkembang menjadi konsumsi publik dengan begitu luas. Menurut saya, ketika sebuah persoalan pribadi sudah masuk ke ruang publik, maka setiap pernyataan akan selalu memiliki konsekuensi. Bukan hanya bagi orang yang mengucapkannya, tetapi juga bagi keluarga besar, teman dekat, bahkan anak-anak yang sama sekali tidak memilih untuk berada di tengah konflik tersebut. Saya melihat dalam beberapa bulan terakhir, setiap ada podcast, setiap ada live streaming, setiap ada klarifikasi, selalu muncul respons baru. Setelah respons muncul lagi tanggapan dari pihak lain. Setelah itu muncul lagi analisis dari kreator-kreator konten. Siklus seperti ini akhirnya membuat persoalan semakin panjang. Menurut saya, publik sebenarnya tidak pernah benar-benar tahu apa yang terjadi di balik layar. Kita hanya mengetahui potongan-potongan cerita yang dipilih untuk dipublikasikan. Karena itu, saya selalu berhati-hati ketika melihat sebuah narasi yang langsung menyimpulkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Dalam video ini, memang diperlihatkan bahwa pihak Ruben melalui kuasa hukumnya menyampaikan hasil pemeriksaan kesehatan sebagai bentuk klarifikasi terhadap isu yang beredar. Itu tentu menjadi bagian dari narasi yang ingin mereka sampaikan kepada publik. Namun, bagi saya, keberadaan sebuah klarifikasi tidak otomatis mengakhiri seluruh persoalan. Publik tetap akan menunggu bagaimana proses hukum atau proses penyelesaian yang sebenarnya berjalan. Yang juga menarik perhatian saya adalah bagaimana media sosial sekarang seolah menjadi ruang persidangan kedua. Di sana semua orang merasa berhak menjadi hakim, jaksa, bahkan saksi, padahal seringkali informasi yang dimiliki publik tidak lengkap.
Saya juga melihat banyak kreator yang menggunakan bahasa sangat keras. Itu memang bisa menarik perhatian penonton. Algoritma menyukai konflik. Judul yang provokatif juga lebih mudah viral. Tetapi sebagai penonton, menurut saya kita juga harus tetap menjaga akal sehat. Jangan sampai rasa suka kepada satu pihak membuat kita membenci pihak lain secara berlebihan. Sebaliknya, jangan juga karena tidak suka kepada seseorang lalu semua informasi yang mendukung orang tersebut langsung kita anggap salah. Saya pribadi lebih memilih melihat fakta-fakta yang sudah bisa dipertanggungjawabkan daripada sekedar asumsi. Kalaupun ada dugaan, ya biarlah menjadi dugaan sampai ada pembuktian yang jelas. Hal lain yang membuat saya cukup prihatin adalah bagaimana anak-anak akhirnya ikut menjadi bagian dari pemberitaan. Padahal siapapun orang tuanya, anak-anak tetap berhak mendapatkan rasa aman dan tumbuh tanpa terus-menerus menjadi bahan perdebatan publik. Menurut saya, inilah bagian yang paling penting dari seluruh konflik ini. Bukan soal siapa menang dalam perang opini, tetapi bagaimana keputusan-keputusan yang diambil nantinya benar-benar mempertimbangkan kepentingan anak. Saya juga merasa masyarakat sekarang semakin kritis. Dahulu mungkin satu pernyataan bisa langsung dipercaya begitu saja. Sekarang berbeda. Netizen akan mencari video lama, jejak digital, wawancara terdahulu, bahkan membandingkan berbagai pernyataan satu sama lain. Itu membuat setiap figur publik harus semakin berhati-hati ketika berbicara. Kalau memang ada sesuatu yang perlu diklarifikasi, sampaikan dengan data. Kalau memang ada sesuatu yang masih menjadi sengketa, biarkan proses yang berjalan menyelesaikannya. Menurut saya itu jauh lebih baik daripada saling membalas melalui media. Saya juga memahami mengapa isu ini begitu ramai diperbincangkan. Ruben dan Sarwenda adalah figur publik yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai pasangan harmonis. Ketika hubungan mereka berubah menjadi konflik terbuka, tentu masyarakat penasaran. Tetapi rasa penasaran publik seharusnya tidak membuat kita kehilangan empati. Di balik semua pemberitaan ini, tetap ada manusia yang sedang menghadapi masalah hidupnya masing-masing. Kalau saya boleh memberikan pendapat pribadi, saya berharap setelah ini kedua belah pihak mulai mengurangi perang narasi di ruang publik. Bukan karena publik tidak boleh tahu, tetapi karena semakin banyak pernyataan yang keluar, semakin besar pula kemungkinan munculnya salah tafsir, potongan video atau opini yang berkembang tanpa kendali. Saya juga berharap para pendukung masing-masing pihak tidak ikut memperkeruh suasana. Mendukung boleh, memberikan pendapat juga boleh, tetapi jangan sampai berubah menjadi perundungan atau penyebaran informasi yang belum jelas kebenarannya. Pada akhirnya, waktu biasanya menjadi hakim terbaik. Fakta yang kuat akan bertahan, sedangkan informasi yang tidak didukung bukti akan perlahan menghilang. Karena itu, saya memilih untuk terus mengikuti perkembangan kasus ini dengan pikiran yang terbuka. Yang terpenting, semoga semua pihak mendapatkan penyelesaian yang adil, dan semoga anak-anak mereka tetap menjadi prioritas utama di atas segala bentuk perselisihan. Nah, itu adalah pendapat saya mengenai video kali ini. Kalau kalian punya sudut pandang yang berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar. Saya ingin membaca bagaimana kalian melihat persoalan ini, tentu dengan tetap menjaga etika berdiskusi dan saling menghormati. Kalau kalian menyukai pembahasan seperti ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Analisis Sengit. Saya pamit undur diri. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Tetap berpikir kritis, jangan mudah terpancing oleh potongan informasi, dan sampai jumpa di video berikutnya.